Sejak Pauline Hanson menyampaikan pidato ini, ada sesuatu yang benar-benar berubah di Australia. Kita tidak bisa menjadi masyarakat multikultural. Kita adalah masyarakat multiras, tetapi kita harus menjadi masyarakat monokultural. Itu saja, kita harus menjadi masyarakat monokultural. Multikulturalisme tidak berhasil, itu memang tidak berhasil. Entah kenapa, hal itu menakuti banyak orang. Mungkin memang seharusnya begitu. Sebenarnya tidak, itu tidak seharusnya menakuti siapapun. Siapapun yang memahami apa yang dimaksud dengan multikulturalisme seharusnya tidak takut. Multikulturalisme pada dasarnya mengatakan bahwa kamu bisa mempertahankan identitasmu. Kamu bisa mempertahankan pandanganmu, sebarbar dan seprimitif apapun itu. Kita tidak mempermasalahkan itu. Seperti yang dikatakan oleh politisi Australia ini, Tony Burke, yang merupakan Menteri Urusan Dalam Negeri kita. Konsep imigrasi adalah ketika orang datang ke Australia, mereka ingin menjadi bagian dari Australia. Itulah yang diinginkan orang-orang. Dan saya tidak pernah menerima kata asimilasi. Saya tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Kata integrasi telah digunakan sebagai bagian dari dialog multicultural untuk waktu yang sangat lama. Dan memang seperti itulah, kita ingin menerima orang apa adanya. Saya tidak pernah setuju dengan konsep melting pot di mana seluruh identitasmu seolah-olah harus dilebur. Bahkan Perdana Menteri kita dengarkan orang ini. Saya penasaran apa sebenarnya pertukaran antara orang Australia dan para migran. Karena saya belum pernah melihat itu digunakan sebelumnya di negara seperti kita. Di negara seperti negara kita, itu belum pernah digunakan sebelumnya. Tapi sebenarnya itu selalu digunakan. Bahkan seseorang seperti saya yang kembali pada tahun 2003. Saya selalu mengakui diri saya sebagai seorang migran, sebagai seorang imigran, seseorang yang tidak memiliki hak budaya atau hak kelahiran atas tanah atau budaya ini. Australia. Saya adalah orang luar dan saya datang ke Australia. Terima kasih telah menerima saya. Sekarang biarkan saya membalas kebaikan Anda dengan menjadi anggota yang berharga bagi masyarakat dan komunitas Anda. Saya tidak malu untuk mengatakan itu. Tapi entah kenapa orang-orang ini ingin menghapus perbedaan itu. Jadi inilah alasan kenapa Australia tidak berbeda dengan negara barat lainnya, ya. Mereka mendorong gagasan multikulturalisme ini. Dan mereka bilang, ya, ini satu dunia. Kita semua berdarah sama, semua budaya itu setara. Semua orang itu sama, semua orang adalah pemenang. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi hal ini membuat banyak orang kecewa. Jadi lihatlah video ini. Saya tidak tahu video ini sudah berapa lama, tapi jelas tidak mungkin lebih lama dari pidato Pauline yang diberikan sekitar sebulan yang lalu. Dan istilah monokultur ini telah dipopulerkan oleh Pauline Hanson, meskipun orang-orang seperti saya sudah pernah menyebutkannya sebelumnya. Tapi kerja bagus Pauline. Jadi lihatlah ini. Apakah kamu pernah ke sekolah Islam sebelumnya? Tidak, saya belum pernah. Kami beruntung bisa menyambutmu di sini. Terima kasih. Ini pertama kalinya Pauline duduk untuk berbicara dengan mereka yang tampaknya berada di garis depan serangan monokultur. Tapi Australia lebih dari sekadar tempat aku tinggal. Ini adalah rumahku. Ini adalah negara yang telah memberiku kebebasan untuk menerima diriku sendiri dan mengejar ambisi serta impianku tanpa batas. Apakah kamu lebih dulu orang Australia atau Muslim? Apakah kamu setuju dengan nilai-nilai Muslim seperti membunuh homoseksual, membunuh orang murtad? Itu yang akan aku katakan. Tapi sekali lagi, Pauline adalah seorang politisi. Dia orang yang baik. Jelas, dia mungkin tidak akan... Sebenarnya aku belum pernah melihat video ini. Mari kita lihat apakah dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Australia adalah satu-satunya rumah yang pernah aku kenal. Dan ini adalah negara yang sangat aku banggakan. Aku hanya tidak mengerti maksudnya. Kau tahu, seperti... Mari kita lihat apa yang dikatakan Pauline. Bahwa Australia adalah satu-satunya negara yang aku kenal. Itu masalahmu sendiri. Dan kamu harus menyadari hal itu. Bahwa Australia adalah satu-satunya negara yang kamu kenal sebagai rumah. Maka mungkin kamu harus bekerja keras untuk mempertahankannya. Kamu harus menentang orang-orang yang memusuhi masyarakat Australia secara luas. Mungkin daripada bekerja sama dengan orang-orang yang memang ingin merugikan Australia dan nilai-nilai Australia. Mungkin pikirkanlah. Australia adalah satu-satunya rumah yang pernah aku kenal. Dan aku sangat bangga menyebut negara ini sebagai negeriku sendiri. Aku lahir di Pakistan dan aku pindah ke Australia bersama keluargaku saat aku berusia 3,5 tahun.
Dan aku bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa aku bangga menjadi orang Australia. Ya Tuhan, lihat ini. Lihat, seperti yang dikatakan Trump, mereka tidak mengirimkan yang terbaik dan terpintar ke sini. Senator, jika anak atau cucu Anda sendiri memiliki teman dekat yang beragama Muslim, apakah Anda akan mendorong persahabatan ini? Mengapa atau mengapa tidak? Ya, itu tergantung pada karakter Muslim tersebut. Muslim seperti apa dia? Apakah dia seorang Muslim yang minum alkohol, modern, suka pergi ke klub, Anda tahu, tampaknya secara budaya seperti orang Australia, atau dia tipe Muslim yang seperti Allahu Akbar, pum, pum. Apakah dia tipe Muslim seperti itu? Maka saya akan berkata, tidak nak, jauhi dia. Dan saya akan melakukan segala yang saya bisa. Saya akan berteriak kemana-mana untuk mengusir Muslim seperti itu dari Australia. Wajar kan? Saya tidak keberatan dengan itu. Benar-benar seorang politisi, Pauline. Pauline, kamu butuh utusan khusus untuk melawan kaum Islamis. Akulah orangnya. Sebenarnya tidak. Aku sebenarnya tidak mau pekerjaan resmi apapun. Aku sangat malas. Tapi aku bisa. Aku bisa melatih stafmu. Dengan orang-orang yang memiliki teman yang beragama Muslim. Ya, kamu tahu, ini bukan tentang menjadi seorang Muslim. Ini tentang radikalisasi. Kita melihat begitu banyak radikalisasi terjadi di negara ini. Orang-orang sekarang merasa takut akan serangan. Sebagian besar serangan berasal dari Islam radikal di negara ini. Itulah yang menjadi perhatian saya. Tidak mengherankan, nikab Nabiha yang memicu kemarahan Pauline. Apakah kamu ingin memakainya sendiri secara pribadi? Atau apakah ibumu memakainya? Ibuku memakainya, tapi aku memilih untuk memakainya juga. Dia bilang akan lebih baik jika aku melakukannya saat aku sudah dewasa. Tapi aku memang selalu ingin memakainya sejak kecil. Dan saat aku tumbuh dewasa sampai usiaku sekarang, keinginanku untuk memakainya justru semakin kuat. Dan ya, itu memang pilihanku sendiri. Ya, jadi benar-benar sudah terindoktrinasi. Kamu tahu, dia benar-benar terindoktrinasi dengan ajaran Islam. Dan itu tidak masalah sama sekali. Itulah yang dimaksud dengan cara hidup. Itulah yang dimaksud dengan budaya. Ya. Seorang wanita Australia atau gadis Australia akan dibesarkan atau dia akan tumbuh dengan nilai-nilai Australia, di mana dia akan didorong untuk berpakaian. Apa yang kita anggap sebagai hal yang normal, kamu tahu, seperti cara Pauline Hanson berpakaian saat ini. Jadi seseorang bisa berargumen bahwa Pauline telah didoktrinasi oleh nilai-nilai Australia. Ya, begitulah cara budaya bekerja. Tapi masalahnya adalah, kami tidak ingin nilai budaya kamu disebarkan di Australia karena kami tidak ingin 5, 10, 20, 50% wanita Australia berpakaian seperti kamu. Karena begitu itu terjadi, begitu kami membiarkan nilai-nilai abad pertengahanmu berkembang tanpa pengawasan, maka Australia akan kehilangan identitasnya sendiri. Pauline adalah perwakilan dari identitas itu. Begitulah kami mengharapkan wanita barat atau wanita di Australia berpakaian. Itu cukup adil. Sekali lagi, meskipun saya tidak mengejek aturan berpakaianmu, atau nilai-nilai budayamu, atau apapun itu, kami tidak menginginkan itu. Itu benar-benar adil. Kenapa kamu merasa ingin memakainya? Karena aku merasa itu adalah cara bagiku untuk memperkuat hubunganku dengan Tuhanku. Itu membuatku merasa terbebas dari standar kecantikan sosial, karena di sekitarku, aku selalu melihat banyak perempuan. Mereka merasa mereka seperti diremehkan karena penampilan mereka, dan mengenakannya membuatku merasa seperti. Mereka diremehkan karena penampilan mereka. Jadi kalau mereka tidak bisa melihatku, aku tidak bisa diremehkan. Oke, itu cara pandang yang sangat menarik. Oke, masuk akal. Orang-orang tidak bisa benar-benar melihat wajahku, jadi mereka tidak akan menilai aku berdasarkan penampilanku. Mereka lebih fokus pada, Kami tetap menilaimu dari penampilanmu. Ya, maksudku, kami tetap menilaimu dari penampilanmu. Kalau kamu khawatir dirimu jelek dan orang-orang akan mengejek penampilanku, ya, orang-orang tetap akan mengejek penampilanmu karena cara kamu berpakaian. Itu sudah sifat manusia. Apakah itu sopan? Apakah itu baik? Tidak, kita seharusnya tidak mengejek wajah orang, sejelek apapun mereka, seperti orang ini. Kita seharusnya tidak melakukannya. Tapi kalau kita melakukannya, ya seharusnya kita tidak melakukannya. Saya mengerti. Tapi kamu tidak benar-benar bisa menghentikan orang untuk berpikir. Kamu tidak bisa mengontrol hal-hal seperti ini. Itu memang tidak bisa terjadi.
Seperti bagian diriku yang lain, seperti cara aku berbicara dan cara aku berinteraksi dengan orang lain. Itu pilihanmu. Aku mengakui dan aku menerima itu. Tapi banyak perempuan yang sebenarnya dipaksa untuk memakainya. Kamu tahu, ketika mereka tidak mau. Apa yang kamu bayangkan saat menyebut pakaian dalam budaya Australia? Apakah kamu mau memakai bikini ke pantai? Tidak. Itu budaya Australia. Jadi, apakah itu kehidupan pantai di Australia? Ini tentang bikini. Itu benar-benar budaya Australia. Jadi memakai baju renang di pantai, dan jika dia tidak memakainya, apakah dia bukan orang Australia? Dia bisa memilih apa yang ingin dia lakukan. Jadi, jika aku tidak mengikuti budaya Australia seperti ini, apakah itu berarti aku kurang Australia dibandingkan dengan orang lain yang melakukannya? Ya, syukurlah Pauline mengatakan sesuatu yang tegas. Apakah kamu sendiri percaya bahwa pria seharusnya boleh punya, kamu tahu, beberapa istri di Australia? Itu tidak diperbolehkan. Maka saya percaya mereka harus mengikuti hukum Australia karena mereka memilih untuk tinggal di negara ini. Mereka harus mematuhi hukum. Namun, jika mereka berada di negara yang memperbolehkan memiliki beberapa isteri dan mereka tidak masalah dengan itu, maka saya tidak melihat mengapa itu menjadi masalah. Ya, jadi ketika jumlah kalian bertambah, dan seperti yang telah kita lihat, omong-omong, itu sedang terjadi di Australia, itu juga terjadi di Inggris. Ada begitu banyak Muslim. Ini adalah kasus yang sudah didokumentasikan. Pria Muslim memiliki beberapa istri. Mohammed Ijab baru-baru ini juga diketahui memiliki istri rahasia lain di hotel. Jadi mereka melakukan itu. Oke. Dan itu hanyalah sedikit petunjuk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Jelas ketika jumlahmu bertambah, maka nilai-nilai budayamu juga akan berkembang dan praktek budaya kalian juga akan bertambah. Itulah alasan mengapa Pauline Hanson dan orang-orang lain merasa khawatir. Jika jumlahmu sedikit, kami masih bisa mentolerirnya. Kami bisa mengabaikannya. Itu tidak terlalu penting. Tapi ketika jumlahmu bertambah, itu menjadi kekhawatiran bagi kami. Itu adalah kekhawatiran yang sangat wajar. Sekali lagi, ini bukan serangan pribadi terhadapmu, tapi kami tidak menginginkan itu. Kami tidak ingin lebih banyak hal seperti itu. Orang-orang Muslim datang ke sini tanpa mematuhi hukum kami dan tetap memiliki beberapa istri sesuai hukum syariah. Apakah kamu percaya pada hukum syariah? Ya. Apakah kamu percaya bahwa itu seharusnya diizinkan di sini, di Australia? Tidak di Australia karena itu melanggar hukum. Tapi jika kamu lihat, ya. Tapi apa yang terjadi jika jumlahmu bertambah? Itu bukan hanya Muslim. Jika kamu lihat pada populasi non-Muslim, ada juga pria dengan beberapa istri. Tapi itu tetap terjadi di sini, di Australia. Apakah kamu percaya bahwa kamu seharusnya diizinkan untuk dinikahkan oleh orang tuamu kepada siapapun yang mereka pilih untukmu? Ya, aku tidak melihat kenapa itu jadi masalah karena orang tuaku tahu apa yang terbaik untukku. Selama ada kesepakatan bersama, jika anaknya sendiri juga setuju, maka aku tidak melihat kenapa itu jadi masalah. Tentu saja tidak ada masalah. Lihat Pauline, sekali lagi, aku. Inilah yang sering aku katakan kepada banyak orang akhir-akhir ini. Kita tidak perlu mencoba memberitahu mereka bahwa, hei, kamu tahu tidak, budaya atau agamamu itu kuno atau ketinggalan zaman. Meskipun aku sendiri melakukannya, dan aku sudah melakukannya sejak lama, aku ahli dalam hal ini. Tapi perdebatan sudah melewati titik itu. Kamu tahu, silakan saja mbak, kamu mau pakai hijab, nikab, burka, kamu mau jadi istri keempat seseorang. Kamu mau membenci kaum homoseksual, kamu mau membenci para murtad. Silakan saja. Saya bahkan tidak akan repot-repot berdebat denganmu soal apakah ini primitif, ini kuno, ini biadab. Yang ingin saya katakan hanyalah bahwa ini bertentangan dengan norma barat. Ini bertentangan dengan cara hidup kita. Dan kami tidak ingin pemikiran seperti itu berkembang di Australia. Itu saja. Kami tidak menginginkan itu. Inilah sebabnya kami tidak ingin lebih banyak Muslim. Karena semakin banyak Muslim yang datang ke sini, semakin banyak praktek dan nilai-nilai kalian yang akan muncul. Kami tidak menginginkan itu. Benar. Lalu kata M yang kini nyaris identik dengan Pauline. Saya hanya punya pertanyaan tentang pendapat Anda mengenai monokultur. Jadi, ketika Anda jelas-jelas membicarakan monokultur, seperti di mana posisi seseorang seperti saya dalam hal itu? Seperti bagian mana dari identitas saya sebagai Muslim Australia yang Anda lihat berkontribusi untuk Australia, dan bagian mana yang tidak? Anda seorang pengungsi di sini, bukan? Tidak, saya lahir di sini. Benar-benar, maaf. Anda lahir di sini, jadi Anda adalah orang Australia, seperti semua orang lain yang lahir di sini. Apakah Anda ingin tinggal di negara yang aman? Kita sedang tinggal di negara yang aman. Bagaimana Anda tahu sampai kapan? Mengapa orang-orang merasa bahwa mereka harus menoleransi geng-geng ini yang datang dari negara lain? Membawa parang di jalanan, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Saat saya tumbuh di negara ini, kami tidak pernah mengalami hal seperti itu.
Jadi, budaya yang berbeda membawa banyak hal buruk sekaligus banyak hal baik bagi bangsa kita. Senator, bolehkah saya bicara soal anak-anak muda ini? Anda ingin menanggapi, oh apa yang harus saya lakukan sekarang? Itu poin yang adil. Geng Afrika bersenjata parang, terutama dari Sudan. Ini adalah masalah yang diimpor. 50% dari semua remaja yang ditahan sekarang adalah orang Afrika. 50% teman-teman. Mereka hanya ada di Victoria. Mereka hanya mewakili 0,1% dari total populasi. Mereka hanya 0,1%. 10 tahun yang lalu hanya 20%. Wow, itu masih sangat tidak seimbang. Biar saya cari statistiknya. Lihat ini teman-teman, bukankah itu menarik? Bukankah multikulturalisme itu indah? Keterwakilan berlebihan yang signifikan dari pemuda Afrika dalam sistem peradilan Victoria. Mereka membentuk 2,6%. Maaf, mereka membentuk 2,6% dari populasi Victoria. Namun mereka menyumbang 50% dari seluruh pemuda yang ditahan. Pemuda Afrika yang ditahan. Oke, statistik ini tidak menunjukkan 10 tahun yang lalu ya naik dari 4% pada tahun 2012. Lihat, pada tahun 2012 hanya 4% dari seluruh pemuda yang ditahan berasal dari keturunan Afrika. Bukankah itu luar biasa? Ayo Pauline, mari kita lihat apa yang akan dikatakan Muslim ini. Anak-anak muda ini ketika mereka mendengar Anda berbicara, tentu saja istilah-istilah seperti budaya, asimilasi, integrasi, itu adalah istilah yang sensitif. Mereka merasa tersakiti. Senator, Apakah Anda mengerti mengapa kadang-kadang istilah-istilah itu terasa sensitif? maaf, apa maksudmu? Maksudmu apa dengan itu? Coba pergi ke Mesir dan katakan itu. Kamu sebenarnya tidak akan bisa mengatakannya. Pergi ke Pakistan, Bangladesh, atau negara-negara Muslim lainnya. Coba pergi dan katakan, hei, tahu tidak, kami ingin memperkenalkan budaya bikini di sini. Lihat apa yang terjadi. Saya ingin menyebarkan ajaran Kristen. Kamu tahu di negara-negara Muslim, kamu sebenarnya tidak bisa menyebarkan ajaran Kristen. Hanya India yang mengizinkannya, karena India adalah masyarakat yang sangat inklusif, masyarakat yang toleran. Hanya India yang melakukan itu. Di Pakistan, kamu tidak bisa secara aktif keluar dan menyebarkan ajaran Kristen. Kamu tidak bisa. Ya, mereka punya gereja yang sering dibakar. Bahkan di negara-negara, sebenarnya saya tidak tahu tentang Indonesia. Sebenarnya tidak, saya cukup yakin. Oke, penginjilan Kristen diizinkan di Indonesia, Malaysia, dan Turki, tetapi dalam prakteknya sangat diatur dan dibatasi. Mengajak Muslim berpindah agama. Ya, benar, mengajak Muslim berpindah agama sangat dilarang di ketiga negara tersebut. Begitu, jadi penginjilan Kristen tidak diperbolehkan. Ya, jadi kamu mau aku mengajarkan agama Kristen kepada orang Kristen lain? Ya, itu juga tidak diizinkan di Pakistan. Tapi penginjilan Kristen kepada Muslim tidak diizinkan di negara manapun. Namun di Barat, kebebasan berbicara, kebebasan beragama. Dan orang-orang brengsek ini menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Yang satu ini. Dan dia bilang, ini istilah yang syarat muatan. Tidak, bukan. Tidak suka, pergi saja. Istilah seperti budaya, asimilasi, integrasi, itu memang istilah yang syarat muatan. Mereka tersinggung, Senator. Apakah Anda mengerti bahwa kadang-kadang kata-kata itu disalahartikan oleh beberapa orang yang mungkin tersinggung? Itu tidak disalahartikan. Kami memang bermaksud persis seperti yang kami katakan. Kalian belum berintegrasi dan berasimilasi. Pulang saja. Kami tidak ingin nilai-nilai barbar dan kuno kalian dipraktekkan dan berkembang di sini. Sekarang, biarkan saya ulangi lagi. Kami tidak ingin praktik-praktik kuno dan barbar kalian di negara ini. Kami tidak menginginkannya. Ini bukan pemelintiran. Kamu bisa menyakiti orang-orang ini. Kamu tahu, aku merasa tersinggung karena orang-orang tidak mau merangkul bangsa ini, tidak merasa bahwa mereka adalah orang Australia, karena negara kita bukan lagi seperti tempat aku dibesarkan dulu. Ini bukan lagi tempat yang aku kenali. Dia datang, dia melihat, dia pergi. Dan dia menaklukkan. Jadi bagaimana menurutmu? Pauline terlalu sopan. Pauline, kamu butuh petarung. Ya, Pauline terlalu sopan. Itu cukup menarik. Kau tahu, aku tidak mau pekerjaan. Tapi ya ampun, tanganku. Aku hanya menggosok-gosok tanganku. Aku seperti ada begitu banyak lemparan rendah. Ada begitu banyak bola tanggung yang seharusnya bisa langsung dipukul keluar lapangan. Pendapat mereka, kau tahu, aku tidak selalu. Aku bisa mengerti dari mana mereka berasal. Pikiran-pikiran muda. Dicuci otak. Tapi itu masih ada. Kau tahu, kau bisa memberitahuku tentang. Kau tahu, Muslim. Mereka masih percaya pada iman. Tapi seperti yang sudah kukatakan, aku benar-benar sudah melewati Islam radikal. Dan aku akan mengatakannya lagi.
Menurutmu, Fe, apakah ada yang kau katakan membuat perbedaan terhadap cara berpikir mereka? Tidak. Tidak. Tidak ada yang mengubah mereka. Tidak akan ada yang mengubah mereka. Teman-teman, tidak ada yang akan mengubah mereka. Itulah sebabnya, inilah mengapa saya bilang kita sudah sampai pada titik di mana berdebat dengan mereka sudah tidak ada gunanya. Saya melihat bagian pertama dari perjalanan saya sebagai mantan muslim, jika Anda ingin menyebutnya begitu, sangat berfokus pada mengubah hati dan pikiran muslim, mencoba menarik mereka ke pihak yang benar, membuat mereka murtad. Tapi saya menyerah setelah tahun 2023. Saya rasa 2023 adalah titik balik ketika Hamas melakukan apa yang mereka lakukan. Pada saat itu saya merasa, tahu tidak, orang-orang ini sudah tidak bisa ditebus lagi. Mereka tidak akan melepaskan identitas mereka. Mereka tidak akan melakukannya. Mungkin ada beberapa orang yang melakukannya. Beberapa orang meninggalkan Islam. Beberapa orang masuk Islam. Saya rasa ada survei Pew yang dilakukan pada tahun 2016. Saya tahu itu survei lama di Amerika Serikat yang mengatakan jumlah Muslim yang masuk, jumlah orang yang masuk Islam, dan jumlah orang yang keluar dari Islam kurang lebih sama. Jadi kalau kita bisa berpikir bahwa semua orang meninggalkan Islam. Tapi mungkin ada juga beberapa orang yang masuk Islam. Tidak relevan. Itu bukan hal yang saya minati. Saya lebih tertarik untuk mengeluarkan Islam dari Barat karena Islam tidak bisa. Kita tidak boleh membiarkan Islam mendapat pijakan di negara Barat manapun. Lihat apa yang terjadi di Inggris. Lihat apa yang terjadi di Swedia. Lihat video ini yang baru saja keluar. Apakah saya kehilangan itu? Biar saya tunjukkan ini. Ini adalah sebuah video. Ada begitu banyak. Lihat video lucu ini. Ini adalah orang-orang yang mencoba menaklukkan kita. Lihat mereka. Lihat mereka. Lihat orang-orang ini. Ternyata, lihat dia. Dia sedang menggunakan senapan mesin. Mereka memukuli setan. Mereka melempari iblis dengan batu. Mereka melempari setan dengan batu. Ternyata Allah mengikatnya ke dinding ini. Dan lihat ini. Umat muslim sedang melempari. Mereka sedang melempari setan. Oke, jadi biar saya tunjukkan ini. Teman-teman, ini sangat tragis. Ini sangat tragis. Ini tidak boleh terjadi. Wow, jadi jelas video yang tadi saya putar untukmu. Oke, sebelum itu biar saya tunjukkan ini. Ini video yang ingin saya tunjukkan padamu. Lihat ini. Ini, Matt. Ini Swedia, teman-teman. Ini benar-benar Swedia. Ya Tuhan. Lihat itu. Swedia. Kita biasanya mengasosiasikan dengan orang-orang pirang yang cantik, jalanan yang bersih. Lihat apa yang sudah mereka lakukan pada Swedia. Kamu mengimpor dunia ketiga, kamu akan menjadi dunia ketiga. Itu adalah sebuah tragedi. Ngomong-ngomong, jadi klip video yang saya tunjukkan tadi, itu dari 60 Minutes Australia. Liam Bartlett adalah jurnalis terkenal dari Australia. Kita sudah melihat banyak videonya. Tonton ini. Jadi dia sebenarnya juga menghadapi Tommy Robinson karena saya kira dia mengikuti Pauline ke Britania Raya untuk membuat liputan tendensiusnya. Tonton ini. Saya belum pernah melihat klip ini. Ide media arus utama palsu ini. Saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkan itu. Tapi itu tidak terjadi di sini. Seperti... Lihat, ini persis media arus utama palsu itu. Saya bertanya... Inilah yang benar-benar disebut media arus utama palsu. Imi, jangan khawatir soal labelnya. Jawab saja pertanyaannya. Saya berharap saya tidak pernah masuk 10 penjara. Ya, saya berharap semua itu. Tapi sayangnya, semua orang diam tentang pemerkosaan terhadap seluruh negara kita. Saya tidak diam. Jadi tidak, saya bukan orang yang sempurna. Saya tidak mengaku sempurna. Saya tidak mengaku duduk di sini sambil berlagak suci. Itulah sebabnya saya berasal dari kota seperti ini. Ini kota yang keras. Saya berasal dari latar belakang yang keras. Ya, dan kalau saya tidak punya masa kecil yang berat itu, saya pasti terlalu takut untuk bicara. Dan kalian bisa terus membungkam orang dan memanggil mereka dengan kata-kata apapun yang kalian mau. Dan kalian bisa menggunakan media untuk mencoba meremehkannya. Masyarakat akan mendukung orang-orang seperti saya dan seperti Pauline. Mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Mereka tidak peduli. Mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, haruskah ada kota di Australia yang berakhir seperti Pakistan? Pertanyaan sederhana. Tidak. Tidak, kerja bagus Tommy. Jadi rupanya Liam Bartlett menanyainya tentang entahlah tuduhan penipuan asuransi atau semacamnya yang omong-omong memang agak rumit. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Ini yang dikatakan Tommy, saya tidak sempurna, kamu tidak harus sempurna. Tapi kenapa media arus utama palsu diam saja soal geng eksploitasi seksual yang sudah dibicarakan Tommy selama 25 tahun terakhir? Itulah kenapa kalian disebut media arus utama palsu. Jadi jelas teman-teman, itu tidak masalah.
Mereka sudah mencoba itu pada Trump. Ya, mereka mencoba bilang, "Hey, Trump sudah bangkrut berkali-kali, pegang dia di bagian sensitif, apalah, bla bla bla." Kaum kiri tidak mengerti, atau media arus utama palsu tidak mengerti bahwa sekarang orang-orang bisa memisahkan berbagai hal. Jika kamu menemukan sesuatu tentang manusia yang bisa melakukan kesalahan, itu tidak berarti semua hal lain yang dia katakan atau lakukan menjadi tidak sah. Cara seperti itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Cara seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Apalagi ketika orang-orang yang disebut bersih, seperti politisi tradisional kita, tokoh-tokoh tradisional kita, mereka tidak benar-benar bersih. Tidak ada catatan buruk atas nama mereka. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada apa-apa. Tapi kemudian mereka menjual seluruh negara mereka. Seperti Anthony Albanese, tutti a chi. Manusia yang mengerikan, sangat mengerikan. Dia dulu jaksa ya. Sadikan, saya yakin dia tidak punya catatan kriminal, tapi mereka menutupi geng eksploitasi seksual itu. Keir Starmer memenjarakan orang, mengadakan pertemuan kobra ini hanya karena postingan di media sosial. Jadi orang-orang lebih peduli tentang itu daripada tuduhan penipuan asuransi Tommy Robinson yang sudah 20 tahun lalu. Itu saja, orang-orang lebih peduli tentang itu. Jadi mereka tidak tahu soal itu. Mereka memang tidak akan tahu. Dan saya pikir mereka akan terus melemparkan fitnah kepada Pauline dan orang-orang lainnya. Ini akan terus terjadi teman-teman, tapi orang-orang tidak peduli. Justru itu bagusnya. 10 tahun yang lalu, mereka bisa menjatuhkan seseorang hanya dengan satu tuduhan kecil yang tidak jelas. Ya, mereka bisa mengungkit sesuatu dan boom, karir selesai. Sekarang tidak seperti itu lagi. Kerja bagus, Pauline.